Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Rifki Santoso dari Balai Diklat Keuangan Medan. Kali ini saya akan membahas masalah CSR ya. Jadi ada biaya Corporate Social Responsibility (CSR) yang dibebankan oleh wajib pajak. Nah, kemudian oleh DJP ya, wajib pajak beban tersebut dikoreksi, tidak diakui. Nah, sehingga dispute ini sampai ke pengadilan pajak. Nah, kita akan membahas bagaimana argumen yang diberikan oleh wajib pajak serta DJP dan putusan majelis hakim tentang biaya ini. Nah, kasus ini ada di putusan pengadilan pajak nomor PUD 11.713/PP/M-15 tahun 2019. Oke, kita lihat sengketanya sekarang ya. Nah, WP ini diperiksa oleh DJP di tahun pajak 2013. Kemudian, kenapa WP ini diperiksa? Karena WP ini menyatakan di SPT PPh-nya lebih bayar. Ya, jadi kalau wajib pajak menyatakan lebih bayar, itu ada kebijakan oleh DJP untuk diperiksa. Nah, di dalam unsur biayanya, ya, ada biaya CSR. Ya, wajib pajak ini membebankan CSR ke Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia. Nah, besarnya biaya CSR ini sekitar 2 miliar rupiah. Kemudian wajib pajak membebankan biaya ini untuk menghitung penghasilan kena pajak. Oleh DJP dikoreksi positif, ya, koreksi positif artinya tidak diakui biayanya. Nah, ada proses sengketa dari mulai keberatan sampai ke pengadilan pajak. Nah, kita lihat ini sengketa sudah sampai di pengadilan pajak. Sobat pembelajar yang budiman. Nah, kita lihat bagaimana argumen diberikan oleh DJP atas koreksi yang dilakukannya. Ya. Nah, menurut DJP, CSR ini merupakan sumbangan yang sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang PPh. Ya. Nah, kalau menurut Undang-Undang PPh, sumbangan ini tidak bisa sebagai pengurang penghasilan bruto. Ya. Nah, kemudian WP tidak bisa memberikan bukti dokumen. Ya. Jadi DJP meminta dokumen sesuai yang ada sesuai dengan PMK nomor 76. Ya. Nah, wajib pajak tidak bisa memberikan dokumen ini yang dibutuhkan oleh DJP. Nah, kemudian DJP juga menyatakan tahun pajak 2013 yang SPT-nya diperiksa ini, ya, yang juga pada saat diberikannya sumbangan ini, itu wajib pajak menyatakan rugi, ya, dia rugi dan lebih bayar. Nah, kemudian laporan keuangan ini diaudit oleh akuntan publik. Kemudian akibat pemberian CSR ini, ya. Wajib pajak menyatakan kerugiannya menjadi lebih besar. Jadi tanpa ada CSR udah rugi, ya. Kemudian ditambah lagi biaya CSR menjadi ruginya menjadi lebih besar. Sobat pembelajar yang luar biasa. Berikutnya saya akan sampaikan argumen yang diberikan oleh wajib pajak, ya. Nah, menurut wajib pajak, CSR yang diberikan ini bukan merupakan sumbangan atau hadiah, ya. Dan ini kata wajib pajak bisa sebagai pengurang penghasilan bruto, ya, sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang PPh dan PP nomor 93 tahun 2010 tentang sumbangan, ya. Nah, ini juga kata wajib pajak, CSR ini sesuai dengan PMK nomor 76 tahun 2011. Nah, apa alasan wajib pajak gitu ya? Nah, wajib pajak mengatakan WP ini punya penghasilan itu fiskal, ya, di tahun sebelumnya, ya. 2013 rugi, ya. 2012 laba. Ya, memang kalau di PMK 76 menyatakan bahwa harus laba tahun sebelumnya, gitu. Itu benar, gitu ya, laba. Dan akibat pemberian sumbangan tadi tidak menjadi rugi. Kenapa? Karena memang udah rugi duluan. Kemudian di undang-undang juga mengatakan tadi ya bahwa yang tidak boleh itu yang laba menjadi rugi. Wajib pajak sudah rugi, ya nggak masalah. Gitu. Kemudian wajib pajak memberikan dokumen-dokumen berupa foto, ya. Ya, dia mengatakan ini buktinya foto ini, gitu. Kami ada serah terimanya. Ini bisa jadi bukti karena memang jelas ada serah terima. Nah, jadi bukan bentuk dokumen uang tapi ya foto itu serah terima CSR, ya. Dan kemudian wajib pajak mengatakan yang menerima CSR itu punya NPWP. Jadi jelas wajib pajak subjek pajaknya. Jadi dengan alasan itu maka wajib pajak mengatakan boleh sebagai biaya. Sobat pembelajar yang budiman. Nah, bagaimana putusan majelis hakim atas kasus ini, ya? Nah, majelis hakim melihat pasal 6 Undang-Undang PPh, ya, mengatakan bahwa kalau sumbangan itu berbentuk infrastruktur itu boleh, ya, benar ya. Jadi di undang-undang mengatakan kalau bentuk infrastruktur boleh sebagai pengurang penghasilan bruto.
Nah, kemudian di PMK 76 hakim dasar hukum yang diambil hakim adalah bahwa kalau beri sumbangan jangan menjadikan wajib pajak itu rugi. Ya. Nah, ini wajib pajak jadi rugi. Ya, jadi nggak ada alasan apakah sebelumnya laba atau rugi atau saat itu udah rugi atau laba, penting jangan sampai rugi gitu aja kalau menurut hakim. Nah, kenyataannya wajib pajak rugi walaupun tidak memberikan sumbangan rugi, memberikan sumbangan rugi, berarti nggak boleh gitu menurut hakim. Makanya permohonan banding wajib pajak ditolak oleh majelis hakim. Sobat pembelajar yang budiman. Nah, bagaimana kita lihat kasus ini ya? Nah, pertama kita lihat PMK nomor 76 ya. PMK nomor 76 tahun 2011 ini menjelaskan bahwa sumbangan yang boleh sebagai biaya itu ada 5 ya, ada 5 nih. Ya, pertama sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana alam. Ya, bencana alam yang nasional ya, berarti ada keputusan pemerintah itu bencana alam nasional, itu pertama. Kedua, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, riset. Ya, itu boleh. Dengan syarat-syarat tertentu lah ya. Ketiga, sumbangan untuk fasilitas pendidikan. Nah, itu boleh ya. Keempat, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Itu boleh. Dan kelima adalah biaya untuk pembangunan infrastruktur. Nah, ya. Nah, dari yang 5 tadi, CSR itu macamnya lebih ke infrastruktur ya. Nah, untuk infrastruktur itu ada syarat-syaratnya ya. Nah, itu adalah untuk masyarakat, sosial, masyarakat semuanya. Jadi tidak boleh perorangan. Dan itu dalam bentuk barang, bukan uang ya, bentuk fasilitas seperti itu. Nah, yang menerima CSR wajib pajak ini adalah Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia. Nah, kita lihat si yayasan ini apa sih usahanya ya. Nah, ini merupakan bagian dari Habitat for Humanity International. Nah, ini berarti lembaga internasional ya, berarti ada chapter Indonesianya gitu ya. Nah, apa kegiatannya? Gitu ya. Kegiatannya adalah membantu pembangunan atau perbaikan rumah tinggal sehingga menjadi hunian yang layak, sehat dan sederhana dan sehat. Nah, jadi usahanya adalah membangun rumah untuk masyarakat. Ya, berarti kan yang punya rumah tuh satu per orang kan, bukan semua masyarakat bisa menikmati rumah itu kan. Nah, kalau infrastruktur sosial itu kan bangun infrastruktur sosial, orang bisa pakai semua, misalnya bikin taman, bikin rumah ibadah kan bisa masuk tuh banyak orang. Nah, kalau rumah kan yang punya rumah aja bisa masuk. Nah, berarti kan nggak semua masyarakat bisa menikmati, hanya yang punya rumah saja. Nah, atas dasar ini ya terlihat bahwa pembangunan rumah itu bukan untuk kepentingan umum. Ya, dari kepentingan pribadi. Nah, itu termasuk nggak kriteria infrastruktur sosial? Nah, itu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari PMK nomor 76 di pasal 1 huruf E-nya, ya, dia harus untuk kepentingan umum dan nirlaba. Nah, rumah tadi kepentingan umum nggak? Nah, itu pertanyaannya. Kalau menurut saya, pendapat saya itu bukan kepentingan umum, tapi kepentingan pribadi yang punya rumah. Berarti nggak termasuk kriteria sumbangan untuk infrastruktur dan sosial. Ya. Kemudian di pasal 2 ayat 1 di PMK 76 syarat lainnya adalah tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak diberikannya sumbangan. Nah, sementara pajak kan jadi rugi, ya, walaupun dia rugi tetap rugi, harusnya nggak boleh laba, gitu ya, nggak boleh rugi harus laba gitu. Nah, berarti 2 tidak memenuhi syarat. Pertama, sumbangannya bukan untuk umum, kedua dia menjadi rugi, ya, walaupun dari rugi tetap rugi, tapi hasilnya tetap rugi. Nah, itu berarti nggak memenuhi syarat, ya. Kemudian sumbangan di dalam bentuk uang, harus dalam bentuk fisik. Nah, ini kita nggak tahu nih, ya, tanda serah terimanya gimana. Dia cuma ngasih foto aja. Tanda serah terima infrastruktur itu mana gitu. Itu yang diminta DJP yang nggak diberikan oleh si wajib pajak. Sobat pembelajar yang budiman, ya, dari kasus tadi saya mencoba menyimpulkan, ya. Kesimpulannya adalah, ya, pertama, sumbangan infrastruktur bisa sebagai pengurang penghasilan bruto, tapi dalam bentuk fisik, bukan uang. Ya, itu pertama. Kedua, WP ya, wajib pajak yang menyerahkan infrastruktur tadi ya harus untuk kepentingan umum. Nah, dari sini saya coba menyarankan ya. Nah, kalau wajib pajak ya ingin CSR itu bisa sebagai pengurang penghasilan bruto, maka berikanlah dalam bentuk sarana prasarana. Ada buktinya, jangan foto aja. Ada bukti serah terima aja, betul kan? Dan untuk kepentingan umum. Dan kemudian harus memenuhi persyaratan lainnya. Demikian saya sampaikan tentang CSR, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.